Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwas sekalian, insyaallah pekan ini kita masuk di pekan ke-33 ya. Jadi sudah 33 pekan. Insyaallah dengan pekan ini kita berikhtiar melakukan amal dengan menuntut ilmu, khususnya mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga kembali sering kita sampaikan ya, kita ingin meraih ilmu Allah SWT, ilmu Nabi kita Muhammad SAW, dikirimkan melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan kita coba mempelajari melalui para ulama kita. Ya. Khususnya kita pilih di sini Imam Nawawi juga dengan syarah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya. Meskipun kembali hari ini termasuk kasus di mana Imam Nawawi memberi syarah sangat pendek dan beliau merefer kepada penjelasan hadis sebelumnya, sehingga kita akan coba mengulang penjelasan Imam Nawawi di hadis sebelumnya. Ya. Kembali mohon izin saya share filenya. Ya. Jadi ini ya insyaallah kita akan mulai membaca hadis ke-30 Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita kasih judul Rambu-rambu hukum Allah. Ya. Jadi kita juduli Rambu-rambu hukum Allah. Ya. Matan hadis ke-30 ini ya, Imam Nawawi rahimahullah kembali langsung menulis nama sahabatnya, An Abi Sa'labah. Di sahabat kita kali ini Abu Sa'labah Al-Khushani. Nah, itu lakopnya atau nisbat pada keluarga beliau, dan Jursum, nama beliau Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabatnya Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali para ulama mengatakan di antara keutamaan mempelajari hadis adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, karena banyak disebutkan nama beliau ketika kita mempelajari hadis ataupun mempelajari ilmu Islam secara umum. Bahkan belok sedikit ya, kalau kita baca buku-buku para ulama tentang di awal keutamaan salawat ya, selain keutamaan salawat tentu Allah juga akan membalas kita ya, mendoakan kebaikan, rahmat bagi kita. Malaikat juga akan bersalawat kepada kita, yang artinya mendoakan kita. Kalau salawat dari Allah itu adalah rahmat dari Allah SWT kepada kita. Salawat dari malaikat adalah doa bagi kita dan juga ampunan bagi kita. Dan salawat dari manusia juga maknanya doa ya. Tidak ada hadis yang tadi mau disampaikan ya, sebagian ulama dalam buku-buku mereka ketika bahas ini dalam pembukaan banyak salawat biasanya lalu dibahas, mereka menukil sebuah hadis yang diakui oleh para ulama yang menyebut hadis yang dhaif ya, meskipun sesuai kesepakatan para ulama pengamalan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal ya, seperti disampaikan Imam Nawawi di pembukaan beliau, itu tidak mengapa. Hadisnya adalah barang siapa yang menulis buku lalu di situ dia menulis sholawat ya, maka selalu mendapat keutamaan selama tulisan itu masih ada. Ini mungkin terutama teman-teman yang ada kesempatan menulis sesuatu ya, bisa menambahkan sholawat dalam tulisannya itu. Ini tentu di antara pintu mendapat kebaikan yang mengalir terus ya sampai hilang tulisan itu. Nah, kembali hadisnya para ulama mengakui dhaif, tetapi para ulama mencantumkan dan mengatakan boleh memotivasi diri kita dengan amalan tersebut. Ya. Belok dikit tadi tentang salawat. Matannya perkataan Nabi kita SAW yang diriwayatkan dari Jursum bin Nashir ini, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT farada faraid, mewajibkan kewajiban-kewajiban. Farada faraid, mewajibkan hal-hal yang fardu ya.
fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan, ya. Fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan. Wa hadda hududan, jadi yang pertama tadi farada faraid fala tudayyi'uha, yang kedua hadda hududan fala ta'taduha. Allah juga hadda hududan. Hadda artinya menetapkan atau menggariskan, hududan kita terjemahkan di sini batasannya, batasan-batasan, fala ta'taduha, maka jangan diterjang atau jangan dilewati, ya. Jadi yang pertama farada faraid, ya, fala tudayyi'uha, yang kedua hadda hududan fala ta'taduha, yang ketiga wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah SWT juga mengharamkan beberapa hal, ya, fala tantahikuha, maka jangan dilanggar larangan tersebut. Yang keempat, wasakata an asya, dan Allah diam terhadap suatu hal. Jadi tidak mewajibkan, ya, tidak mengharamkan. Allah sakata an asya. Allah tidak membahas, tidak menghukumi sesuatu, rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Ya, bukan lupa, artinya bukan kelupaannya. Fala tabhasu anha, maka janganlah tabhasu, mencari-cari tentang hukum dari apa yang Allah SWT berdiam tentangnya tersebut. Sebutkan sini hadisnya hasan, ya, hadis yang derajatnya hasan, artinya bisa menjadi hujjah, ya. Rawahu ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa ghairuhu, dan selain beliau, selain Imam Daruqutni, ya. Kembali kita matannya, terutama yang penting menjadi pelajaran bagi kita. Dalam matan hadisnya sebutkan innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Maksudnya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah SWT farada faraida fala tudayyi'uha, Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan daya', jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, Allah menetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, dan jangan diterjang, ya, jangan dilewati batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan dilanggar, ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin, dan Allah juga diam terhadap beberapa hal, maka tentang yang keempat ini penjelasan banyak dari sebelumnya. Pertama dijelaskan bahwa itu rahmatan lakum, rahmat bagi kalian. Penjelasan kedua ghairu nisyan, bukan lupa. Baru sisanya mirip sebelumnya, yaitu sikap kita terhadap yang didiamkan apa? Fala tabhasu anha, jangan mencari-cari tentang hadis, tentang sesuatu yang Allah diamkannya, Allah tidak membahasnya, karena Allah bukan lupa, ya, itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nukil di sini karena juga akan dibahas, ya, karena Imam Nawawi merefer kepada pembahasan matan hadis nomor 9, ya. Sambil kita mengulang-ulang, ya, insya Allah mengulang adalah baik, ya. Hadis ke-9 dalam Arba'in Nawawi, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian maka fajtanibuhu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang saya perintahkan maka kerjakanlah mastata'tum, ya, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, celaka atau hancurnya umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, karena mereka banyak pertanyaan, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan ikhtilafnya, dan mereka menyelisihi para nabi, ya, mereka menyelisihi para nabi. Di sini sifat tentang perintah dan larangan yang berbeda, ya. Kalau larangan, ya, tinggalkan, kalau perintah ada
qayyid dalam istilah fikih. Qayyid artinya ada tambahan keterangan bahwa di situ mastata'tum, semampu kita. Ya. Hadis yang 9 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Oke, ini sebelum masuk di penjelasan Imam Nawawi, kita nukil beberapa tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haytami tentang hadis ini. Ya. Disebutkan tadi Rawahud Daruqutni, ya. Di sini disebutkan kok namanya Daruqutni, ya. Itu nisbatan ila Daru Al-Qatn. Daru Al-Qatni, ya. Al-Qatni itu juga di antara mananya adalah Qatn, ya. Yang jelas Darul Qutni ini adalah nama sebuah daerah. Dan Masya Allah, para ulama kita yang kita kenal itu mayoritas sebenarnya kita sebut nama. Ya. Bahkan Imam Baihaqi, Imam Nawawi sendiri adalah nama kampungnya Nawa. Ya. Dan imam yang besar itu umumnya menunjukkan nama daerahnya. Ya. Dan ini mungkin diantara bentuk, ya seandainya kita ingin, dan diantara ulama Indonesia yang terkenal, diantaranya Imam At-Tarmasi. Ya. Imam Mahfuz At-Tarmasi, ya, Tremas di Jawa Timur ya kalau salah, itu pun masyhur di dunia Islam ya karena karya-karya beliau ya. Beliau mempunyai karya termasuk buku fikih yang terbesar ya, penjelasan fikih yang terbesar, karya dari ulama Mahfuz At-Tarmasi, ya, ulama Indonesia. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang tempat di daerah Baghdad. Jadi Daruqutni itu nama tempat beliau di Baghdad. Wa ghairuhu, ini poinnya, dan selain Imam Daruqutni diantaranya adalah Abu Nu'aim. Ya, ini juga ulama besar lain yang penulis Hilyatul Auliya. Ya. Dan lafaz dari walafdu dan lafaz ya dari Abu Nu'aim adalah dari Abu Darda. Ya, kalau tadi dari Jursum, sedangkan dari Abu Nu'aim ini dari Abu Darda. Lafadznya agak beda dikit. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Jadi riwayat hadis yang di atas tadi diantaranya bentuknya adalah ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang diharamkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu afiyah. Dan apa yang Allah diamkan tidak memberi penjelasan maka itu bentuk kebaikan Allah SWT kepada kita. Faqbalu minallahi afiyatahu. Maka terimalah kebaikan itu dari Allah SWT. Artinya nggak usah repot-repot mencari tentang hal tersebut. Ya. Khair, itu riwayat lain. Juga di sini Ibnu Hajar di dalam bukunya menyebutkan tentang riwayat lainnya. Dalam riwayat lain bahwa Nabi kita SAW mengatakan utrukuni ma taraktukum. Biarkanlah saya, ada tinggalkanlah saya dengan apa yang saya tinggalkan kepadamu, artinya saya ajarkan kepadamu. Fa idza hadastukum fakhudhu anni. Jika saya bicara kepada kalian, memberi pelajaran kepada kalian, fakhudhu anni, maka ambillah pelajaran itu dariku. Fa innama halakal ladzina min qablakum bi kathrati masail. Karena sesungguhnya kecelakaan orang-orang sebelum kalian adalah bi kathrati masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Karena tadi banyak bertanya dan menyelisih para penanti. Jadi ini riwayat yang lainnya. Ya, dan yang ada dalam hadis Arba'in Nawawi adalah yang masyhur hadis 30 ini dan juga hadis ke-9 ya dengan tema-tema yang mirip ini. Lalu kembali sebelum masuk juga ada keutamaan hadis ini yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita awalkan di sini disebutkan hadal hadis, ya hadis ini min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk jawami kalim. Jadi di antara mukjizat Nabi kita SAW adalah kemampuan beliau SAW untuk menyampaikan sesuatu dengan begitu singkat, padat, tetapi penuh makna. Singkat, padat, tapi penuh makna. Ya. Bahkan sebagian mengatakan laisa fil ahadits, tidak ada dalam hadis-hadis lainnya hadisun wahid, sebuah hadis ya ajma'a bin firadi yang lebih mengumpulkan ya secara sendirinya, ya, secara tunggal dalam hadis itu li usuliddin wa furu'ihi minhu, ya, yang mengumpulkan usuluddin, ya, pokok agama ini, maksudnya ini terkait dengan masalah akidah, wa furu'ihi terkait dengan masalah fikih, ya, usul akidah dan juga usul fikih itu
kecuali hadis ini, dengan konsep yang diberikan dalam hadis ini. Yaitu Ibnu Hajar mengatakan li'annahu qassama fihi ahkam Allah, membagi hukum-hukum Allah menjadi 4, yaitu yang faraid, yang wajib ditetapkan sebagai kewajiban yang dituntut oleh syariat, kemudian yang haram, wa hudud, kemudian hudud, ya, di makna mungkin di sini hudud adalah hukuman-hukumannya. Nanti kita lihat ada 2 makna di sini. Ya. Jadi ada yang wajib, ada yang haram. Ya. Kalau bisa dibagi 2 itu, maka hudud ini bisa bermakna hukuman-hukuman ya, dari masing-masing tersebut. Wa maskutun anhu, dan yang didiamkan. Wa dzalika yajma'u ahkamaddin kullaha, dan ini mencakup semua hukum-hukum agama. Ya, ini pengantar dari sebenarnya sudah masuk di penjelasan tentang hadis ini, yaitu kita ambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang bernuansa penjelasan tentang hadis dan juga keutamaan hadis ini. Jadi hadis ini Masya Allah disebutkan paling mengumpulkan usuluddin dan juga usulul furu', ya. Konsep pokok tentang agama ini ya, termasuk juga konsep tentang fikihnya. Ya, usuluddin yaitu akidahnya dan juga fikihnya. Ya, makanya tentu pembelajaran kita tentang hadis ini semoga tidak berhenti di sini dengan segala kelemahan kita dengan majelis di sini, terutama saya sebagai materi, meskipun kita menukil ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami, tentu banyak kekurangan. Artinya pembelajaran tentang hadis ini perlu dilanjut ya, dengan setidaknya mengenal wah hadis ini ternyata luar biasa ya, sehingga saya perlu lagi mencari info tentang hadis ini. Oke, masuk ke perkataan Imam Nawawi yang tadi saya bilang sangat pendek ya. Pertama, Imam Nawawi berkomentar seperti ini. Jadi Imam Nawawi ternyata merasa perlu untuk mengomentari bagian ini. Ya, harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka jangan ya tantahikuha. Kita sebenarnya sudah terjemahkannya menjadi jangan melanggarnya ya. Maka Imam Nawawi mengatakan ai fala tadkhulu fiha, jangan masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu maksudnya karena secara versi Arab aslinya banyak makna dari tantahikuha. Maka Imam Nawawi menekankan makna yang diinginkan adalah fala tadkhulu fiha. Jangan masuk ya, termasuk masuk tentu mengerjakan yang haram tersebut. Ya. Dan ini komentar Imam Nawawi juga menarik. Jadi beliau merasa tidak perlu menjelaskan farada faraid, mewajibkan yang wajib ya, artinya ya memang begitu ya, artinya bisa difahami secara umum ya. Dan juga lafaz-lafaz lainnya Imam Nawawi tidak mengomentari. Ini yang beberapa kali kita sampaikan. Di antara hal yang menarik adalah dari kita membaca syarah Imam Nawawi sebagai penyusun Arba'in Nawawi adalah kita tahu bagian mana yang Imam Nawawi merasa penting untuk berkomentar. Artinya setidaknya kita mengerti sedikit mengerti apa yang menurut Imam Nawawi penting dan apa yang menurut Imam Nawawi tidak perlu lagi dijelaskan. Berarti hal itu memang harusnya sudah jelas. Oke, ini penjelasan Imam Nawawi. Dan penjelasan yang kedua ini merefer kepada penjelasan hadis sebelumnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan wasakata an asya rahmatan lakum. Ya, dalam hadis ini sakata an asya rahmatan lakum, ini Imam Nawawi mengatakan taqaddama makna. Ya, telah lewat makna ini. Jadi telah dijelaskan makna tentang hal ini. Makanya kita nanti akan coba mengulang bagian yang disebut Imam Nawawi. Fair, ini kita langsung coba mengulang ya penjelasan Imam Nawawi. Ya. Pertama tentang manahi tukum anhu, Imam Nawawi mengomentari ai ijtanabuhu jumlatan wahidah la taf'aluhu wa la syai'an minhu. Jadi ketika ada perintah untuk meninggalkan larangan, ini kembali kita sudah belok membahas sedikit hadis yang ke-9 ya, karena Imam Nawawi merefer ke sana ya, dan ini bentuk juga kita mengulang ya. Insyaallah tazkirah itu sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi hadis manahi tukum anhu fajtanibu, Imam mengatakan ijtanibuhu, tinggalkanlah jumlatan wahidah, artinya langsung ya. La taf'aluhu, langsung semuanya, la taf'aluhu wa la syai'an, jangan kerjakan ya hal tersebut ataupun bagian. Dan ini mahmulun ala nahyu
ala nahi at-tahrim. Ini maksudnya adalah larangan yang sifatnya tahrim. Karena larangan sendiri ada yang tahrim, ada yang nahyul karoha, ada yang makruh. Maka yang makruh fayajuzu fi'lahu. Kalau yang makruh ya masih fayajuzu fi'luhu, ya masih boleh dikerjakan. Artinya kalau itu memang hukumnya makruh. Meskipun Imam Nawawi mengatakan aslun nahyi, akar atau pokok dari an-nahyu, larangan, adalah secara bahasa adalah al-man'u, mencegah. Jadi Allah mencegah kita melakukan sesuatu yang memang tidak baik bagi kita tersebut. Maka ada pencegahan yang mutlak, ya, yang jazim, yaitu haram. Artinya itu benar-benar tidak baik buat kita sehingga syariat mengharamkan hal tersebut. Ada juga yang pencegahan tetapi tidak sampai derajat haram, maka dia makruh, yang sama sebagaimana kita pahami secara umum. Karena masuk yang kedua, yang ini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Semoga masih mengingat, tapi ini kita kembali mengulangnya. Di sini sebutkan Imam Nawawi kemudian mengomentari ini. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita jenis-jenis pertanyaan. I'lam anna su'al ala aqsam, bahwa pertanyaan itu ada beberapa jenis. Al-qismul awal, pertanyaan pertama adalah su'alul jahil an faraididdin. Pertanyaan artinya ketidaktahuan sehingga dia bertanya, ya. Pertanyaan seorang yang tidak tahu tentang hal-hal yang wajib dari agama ini. Kal wudu wassalah wasaum, ya. Seperti wudu, salat, saum, wa an ahkamil muamalah wa nahwi dzalik. Tentang hukum-hukum muamalah, ya. Beliau mencontohkan ibadah, ya. Tentu juga faraididdin termasuk di situ, ya, adalah rukun iman, rukun Islam. Itu pun di antara hal yang harus diketahui oleh seseorang. Ya. Maka Imam Nawawi mengomentari tentang nomor pertama ini, wa hadzal su'al, kalau pertanyaan yang ini wajibun alaihi. Jadi justru pertanyaan yang seperti ini jangan tersalah faham dengan hadis kita nomor 9, ya, ataupun nomor 30 ini, sehingga orang yang tidak tahu wudu, tidak tahu sholat, tidak tahu hal yang wajib, kemudian membaca hadis 9 dan 30 merasa, wah, kehancuran umat gara-gara banyak tanya, maka dia malu bertanya. Ya. Dan itu salah, yang mengatakan wahada soal yang seperti ini, pertanyaan seperti ini justru wajibun alaih, wajib. Ya. Berdasarkan menyebutkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm, belajar, ya, menuntut ilmu adalah faridah, wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Dan para ulama ketika menjelaskan ini, yang faridah, yang wajib itu yang mana? Yang para ulama katakan yang dengannya dia bisa melaksanakan ibadah yang wajib, ya, yang dengannya dia bisa dapatkan akidah yang benar, ya, yang wajib dia ketahui, dan juga terkait muamalah yang dengannya dia harus mengerjakannya. Ya. Jadi misalnya, apakah wajib seseorang belajar fikih muamalah tentang jual beli? Ya tergantung sedalam apa fikih jual belinya. Kalau dia tidak misalnya mau melaksanakan kerjasama muamalah, ya, mudharabah, murabah, dan lain sebagainya, bagi dia tidak harus belajar. Tapi kalau dia mau melaksanakan itu, maka talabul ilmi fardhu, wajib bagi dia mempelajarinya. Karena muamalah itu akan dia kerjakan. Ya. Atau hal-hal yang memang wajib dia lakukan, maka itu fardhu, wajib bagi dia menuntut ilmu. Imam Nawawi juga menukil surah di surah Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ayat ini malah sebaliknya, ya, bertanyalah, ya. Bertanyalah kepada ahli dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikri. Jadi ada ayat bertanyalah, ada hadis kehancuran umat gara-gara banyak bertanya. Nah, ini yang perlu ditempatkan masing-masing pada tempatnya, ya. Juga perkataan Ibnu Abbas, ya, tentang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ibnu Abbas mengatakan, ini itu saya diberi keunggulan, ya, keunggulan itu tidak dengan mana sombong, ya, tasyakur, dan menjadi ibrah bagi orang-orang yang mendengar beliau, dan alhamdulillah sampai kepada kita lisanan soalan, jadi lisan yang rajin bertanya, ya, rajin bertanya. Dan ini mungkin dalam konteks sekarang istilahnya apa? Critical, ya. Bisa masuk dalam konteks critical thinking. Dia lisanan
senang bertanya atau ya senang bertanya mungkin itu. Wa qalban uqulan, dan hati yang gemar berpikir. Kembali ini mungkin menjadi diskusi lain, karena kebanyakan berpikir itu dikaitkannya dengan hati dalam nas. Wa kadzalika akhbaru an nafsi radhiyallahu ta'ala. Jadi ini tentang Ibnu Abbas. Dan yang kedua adalah bertanya tentang hal-hal yang sifatnya tafaqquh fiddin, hal-hal yang sifatnya pendalaman, bukan hal yang wajib ya, tetapi hal-hal yang detail tentang dinul Islam ini. Ya. Maka ini ya juga sifatnya sesuai dengan sifat apa yang ditanyakan tersebut, yaitu hukumnya mustahab ya, disunahkan. Ini implisit dari, meskipun Imam Nawawi tidak menjelaskan hukumnya sunnah ya, atau ya sunnah, tidak wajib, tapi orang mendapat kebaikan pahala dasar tersebut. Beliau menukil ayat ini masyhur ya, bahwa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya umat ini terbagi dua, ada yang belajar dan ada yang pergi berjihad. Ya. Itu sudah nuansanya sunnah betul. Karena sudah sifatnya dalaman. Juga dalam ayat hadis, ala falyu'allim syahid minkum al-ghaib. Orang yang hadir ya, mendengar langsung dari seorang guru, ya khususnya para sahabat mendengar dari Nabi Muhammad SAW, maka falyu'allim asyahid minkum al-ghaib. Hendaknya dia memberitahu kepada orang yang tidak hadir, artinya menyebarkan ilmu yang dia dapat di majelis tersebut. Dan yang ketiga, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini, ayas ala an syai'in, bertanya sesuatu lam yujibhullah, Allah tidak mewajibkan baginya hal tersebut, wala ala ghairi, juga kepada orang lain. Ya. Jadi itu tidak diwajibkan baginya, tidak juga kepada orang lain. Ini kadang kita mempelajari sesuatu yang tidak wajib kepada kita, tapi bisa jadi wajib kepada orang lain. Ini contoh yang kedua tadi. Tafaqquh fiddin kan dia mempelajari semua. Meskipun mungkin bagi dia yang wajib ya tadi, yang wajib bagi dia dilaksanakan, atau muamalah yang mau dia kerjakan. Tapi karena dia alim, dia seorang ahli ilmu, maka dia mempelajari semua kasus. Karena mungkin orang lain perlu hal tersebut. Ini kaitannya. Wala ala ghairi. Tidak juga wajib bagi orang lain. Jadi tidak ada perlunya dia mempelajari hal tersebut. Wa ala hadza, maka hal yang seperti ini, hamalal hadis ya, atau humilal hadis ya, hadis ini dibawa kepada makna yang ketiga ini. Karena ada pertanyaan-pertanyaan li'annahu qad yakunu fi su'al tartibun masyaqqah bisababi taklifin yuhsalu. Karena kadang ada pertanyaan yang menyebabkan taklif ya, pembebanan syariat yang itu menghadirkan masyaqqah, menghadirkan keberatan ya. Maka disinilah hadis ini yang kita maknai sakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Ini riwayat lain ya, ada dalam riwayat yang hadis 30 yang kita pelajari, fala tabhasu. Nah, jangan dibahas ya, jangan dicari-cari hal yang memang dibiarkan oleh syariat. Itu yang dikomentari Imam Nawawi sehingga beliau merasa cukup. Bahkan di hadis ke-9 Imam Nawawi pun mengomentari tentang apa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu ya, tentang sebuah kejadian yang juga masyhur ya, di mana Nabi SAW turun kepada beliau ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran tentang wajibnya bukan wajibnya, artinya tentu wajib man istata'a, bagi yang mampu untuk berhaji. Ya. Maka qala rajulun, ada seseorang yang bertanya, aqulla amin ya Rasulullah. Aqulla amin, apakah setiap tahun kewajiban itu? Fa'arada anhu, maka Nabi SAW berpaling dari orang tersebut hatta a'ada marataini aw thalathan, sampai orang yang bertanya tadi mengulang 2 kali atau 3 kali. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, dan ini bentuknya peringatan nih. Karena dari rasa bahasanya pun terasa ya. Wa ma ya'manuka an aqulana. Apa yang membuat kamu aman ya? Apa yang membuat kamu aman ya dari apabila aku mengatakan iya. Wallahi, demi Allah, lau qultu na'am, seandainya saya, yaitu Rasulullah SAW berkata iya, la wajabat, maka akan wajib tiap tahun. Ya. Walau wajibat, dan kalau wajib, lamastata'tum, kalian tidak akan mampu. Ya. Lamastata'tum, ya kalian tidak akan mampu mengerjakan kewajiban itu kalau memang ada tambahan wajib tiap tahun.
fatrukuni ma taraktukum. Maka ini lanjutannya mirip dengan hadis-hadis yang tadi. Tapi poinnya adalah orang itu bertanya sesuatu yang tidak yang dibiarkan oleh Nabi kita SAW, tapi dia kemudian menanyakan hal tersebut. Sehingga setelah kejadian itu turun lagi ayat lain di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu yang bila dibukakan kepada kalian maka akan memberatkan kalian. Ini harusnya sukun, memberatkan kalian. Khair, itu penjelasan pertama dari Imam Nawawi. Penjelasan lain dari Imam Nawawi terhadap bagian itu adalah Imam Nawawi mengatakan wa hadzan nahyu, dan larangan ini khasun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, khusus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan banyak tanya seperti tersebut ya. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Karena apa? Amma ba'da an istaqarrat wa amina minaz ziyadah, maka saat ini ketika agama ini sudah tidak ada lagi kemungkinan bertambah ya. Agama ini tidak ada lagi kemungkinan bertambah, maka zalan nahyu bizawalis sababi, maka larangan itu sudah hilang dengan hilangnya penyebab larangan itu, bahwa akan memberatkan umat ini ya. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi. Sehingga sekarang ya kalau kita ikut di situ bisa saja kita melakukan critical thinking ya, berpikir kritis, bertanya ya. Meskipun nanti ada beberapa hal yang juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam menjelaskan hadis ke-30. Ya. Poinnya kembali kita mengulang apa komentar Imam Nawawi terhadap hadis ke-9 yang menurut beliau hadis ke-30 cek hadis ke-9. Artinya sama dengan komentar beliau terhadap hadis ke-9 dari sisi itu ya, dari sisi sakataan asya. Khair. Itu Imam Nawawi dan penjelasan tentang sakataan asya. Sekarang karena Imam Nawawi tadi di depan diam terhadap banyak hal, terhadap syarah-syarahnya, kita sedikit menukil apa yang disyarah Ibnu Hajar Al-Haytami, meskipun ya kita coba mengulang cepat ya. Dari awal tadi misalnya dalam hadisnya disebutkan inna Allah ta'ala farrada faraid fala tudayyi'uha ya. Maksudnya ai aujabaha wa hatamal amal biha. Allah SWT mewajibkan ya, dan menekankan pengamalannya, maka jangan sia-siakan. Bitarki dengan meninggalkannya aut tahawun. Jadi ini kata kunci yang juga penting. Jangan menyia-nyiakan dengan meninggalkan atau bermalas-malasan atau meremehkan ya. Hatta yakhruja waqtuha, sampai keluar dari waktunya. Tetapi qumu biha kama furidu alaikum. Tetapi tegakkan kewajiban itu sebagaimana diwajibkan bagi kalian ya. Maka fala tudayyi'uha, reminder bagi kita jangan sia-siakan kewajiban tersebut ya. Dan penggunaan istilah tudayyi'uha, jangan sia-siakan, ini menarik ya, karena bernuansa ini sesuatu yang bagus loh, ini sesuatu yang bermanfaat loh, jangan disia-siakan. Dan ini sudut pandang yang perlu kita lihat terhadap syariat ini ya. Misalnya kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Maka karena Allah mewajibkan, jadi sampai-sampai Allah membuat itu harus kita lakukan ya. Maka dengan semua Rahman dan Rahimnya Allah SWT, berarti itu penting sekali bagi kita. Berarti itu penting sekali bagi kita sampai diwajibkan. Ya. Sebagian banyak ulama yang mengkiaskan, misalnya kalau kita bikin sesuatu lalu kita sampai menambahkan sesuatu, ya. Mungkin gampangnya ibu-ibu misalnya bikin kue lalu mengatakan bahan-bahannya ini dan dikasih label yang ini wajib, yang ini wajib, yang ini wajib. Artinya yang wajib itu harus ada ya. Kalau ingin kuenya jadi. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang baik ya, sebagaimana diinginkan Allah SWT, yang wajib jangan kelewat. Semangatnya seperti itu. Nah ini hadda hududan yang kedua ya. Yang pertama kan farada faraid, hadda hududan, harrama asya, mengharamkan. Yang ketiga diam. Jadi yang pertama mewajibkan, yang kedua hadda hududan, yang ketiga mengharamkan.
Ada dua pemahaman yang mungkin ya. Dan yang pertama di sini adalah maknanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di sini, maknanya adalah la tazidu 'alaiha amma amara bihi syar'i. Jangan menambahkan sesuatu dari hukuman yang telah ditetapkan syariat. Jadi makna yang pertama ini Ibnu Hajar di sini menekankan hadda hududan, ya. Beliau memberikan makna hudud, ya, hudud, ya, dan ini secara istilah fikih hudud adalah hukuman. Jadi beliau sini mengantarkan kita hudud itu adalah jamak dari haddun atau jam'u haddin, ya, jamak dari had. Had itu apa? Secara bahasa adalah hajiz baina syai'ain. Pembatas antara dua hal, itu had, ya, pembatas antara dua hal secara bahasa, sehingga kita terjemahkan tadi batasan dari Allah SWT. Ya. Tetapi secara syar'i, secara khusus maknanya adalah uqubah. Ya, uqubah artinya hukuman dari Allah SWT yang muqaddaratun minasyari, yang ditetapkan, ya, oleh syariat, ya, dari syariat, ya. Tuzjiru anil maksiyah, yang mencegah orang untuk masuk atau tenggelam ke dalam kemaksiatan. Sehingga maknanya hadda hududan menurut beliau adalah ja'ala lakum hawajiz wa jawazir muqaddaratan. Allah memberi kalian sesuatu yang menghalangi kalian, ya, yang ditetapkan oleh syariat, ya, tuhjizukum, ya, yang mencegah kalian, ya, tuzjirukum, menghalangi kalian amma la yardahu, dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Jadi poin beliau adalah menggunakan istilah hukuman, ya. Jadi bukan pembatas, tapi hukuman. Artinya nanti beliau di ujungnya mengatakan fala ta'taduha, ini artinya jangan ditambah hukuman itu. Jadi kalau maksudnya ditambah tentu jangan dirubah, ya. Maknanya jangan dirubah. Ketika Allah menetapkan hukumannya begini, jangan diganti. Ya. Ini dua pemahaman. Yang kedua seperti umum, yaitu jangan melewati apa yang ditetapkan oleh syariat. Jadi batasan yang ditetapkan syariat jangan dilewati. Ya. Nanti penjelasan beliau mengapa beliau memilih opsi pertama adalah karena kewajiban dan larangan itu pada dasarnya juga adalah batasan dari Allah SWT. Ya, batasan dari Allah SWT. Sehingga hudud dalam makna batasan itu termasuk faraid, juga termasuk yang haram. Ya. Termasuk faraid, termasuk haram. Sehingga beliau yang opsi pertama ini biar beda, biar ada kemungkinan maknanya beda, yaitu yang pertama tentang yang diharam, yang diwajibkan. Yang kedua ini bicara tentang hukuman-hukuman yang juga telah Allah tetapkan hukuman ini. Jadi bukan kewajibannya, bukan harus ngapain, jangan ngapain, tapi kalau begini, begini. Ini hukumannya. Kalau begini, ini hukumannya. Jadi bukan tentang apa yang dilarang dan apa yang diharuskan. Tetapi kalau itu dilanggar apa, nah, larangannya, hududnya, maka itu juga jangan diganggu lah, ya. Mudahnya jangan diganggu itu, jangan dirubah itu. Ini nanti kita akan baca lebih lanjut. Semangat makna ini adalah juga mensyukuri hudud itu, ketetapan syariat tentang hukum itu justru yang bisa mencegah kita dari terjatuh ke dalam hal yang jelek tersebut. Karena itulah dibikin oleh Allah SWT hukuman itu jangan dirubah, ya. Karena kalau dirubah nanti tujuan dari yang mulia dari adanya hukum itu tidak akan terlaksana, ya, yaitu kebaikan. Khair ini jadi ada dua makna seperti ini, sehingga maknanya tadi makna fala ta'taduha adalah la tazidu 'alaiha, jangan ditambah. Jadi seakan-akan maknanya Allah telah menetapkan hukuman, jangan dirubah. Ya. Allah telah mewajibkan sesuatu, jangan dilanggar. Allah telah menetapkan hukuman dari sebuah perbuatan, itu jangan diganti-ganti. Ya. Lalu bagian ketiganya, Allah telah melarang sesuatu, jangan dikerjakan. Yang keempatnya, Allah diam. Nah, ini yang nomor 2 ini ada dua pemahaman. Iya, tentang merubah hudud hukuman, ini ada kisah yang diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yaitu tentang bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang memberi hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamr. Jadi orang yang minum khamr itu dihukum
dengan apa? 80 kali cambuk. Sedangkan ya Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya pemimpin sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga Khalifah Abu Bakar pengganti beliau SAW itu memberi hukuman 40 kali aja ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami, apakah yang dilakukan Umar ini melanggar hadis ini? Karena beliau Umar merubah hukum Nabi Muhammad SAW 40 cambukan, Abu Bakar radhiyallahu anhu 40. Lalu kok Umar memberi hukuman orang yang mabuk berapa? 80. Jadi itu pertanyaannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebelum baca ini mungkin kita bisa bertanya, lalu kita berapa cambukan? Lalu di zaman kita ini berapa cambukan orang yang minum khamr? Yang berapa cambukan orang yang minum khamr? Ini mungkin introspeksi kita bahwa ada hudud yang jadi kalau kembali ke hari ini, Allah telah hadda hudud dan fala ta'tadu. Allah telah menetapkan hukum, maka jangan dilewati, jangan diterjemahkan secara makna umumnya, jangan dirubah ya. Karena kalau dirubah tujuannya tidak akan kena. Mungkin orang malah akan memudah-mudahkan itu. Dan ini waktu ya terlihat kenyataannya orang memudah-mudahkan mabuk ya. Allah alam seandainya ditegakkan hukum tentu dengan jalan-jalan yang sesuai ya, artinya bagaimana hukum itu menjadi hukum positif ya, sesuai dengan artinya tidak dengan jalan anarki dan lain sebagainya, maka insya Allah banyak berkah dari hal tersebut. Di antaranya mungkin orang yang berkesan itu akan berkurang. Jadi sini apakah itu seperti itu? Maka di sini Ibnu Hajar menukilkan pembelaan dari Ali radhiyallahu anhu. Pertama beliau mengatakan li'annan nas, karena di zaman, saya sampaikan mungkin ringkasnya, karena di zaman Umar itu orang yang mabuk itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan di zaman Abu Bakar, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang minum khamr ya. Sehingga Umar berijtihad ya, perlu lebih membuat mereka takut lagi dengan didobel menjadi 80, bukan hanya 40 ya. Maka di sini disebutkan fakanat az-ziyadah ijtihadan minhu, adalah ijtihad dari Umar ya, ijtihad dari Umar. Juga perkataan Ali ya harusnya seperti ini. Dan juga perkataan Ali radhiyallahu anhu mengatakan inna kullan minaz ziyadati wa adamiha sunnah. Ini juga pelajaran terkait pelajaran pekan lalu. Ali radhiyallahu anhu mengomentari penambahan dari Umar radhiyallahu anhu, mengatakan yang 80 yang ziyadah ataupun yang tidak ada ziyadah yang 40, Ali radhiyallahu anhu mengatakan sunnah. Dua-duanya sunnah. Mengapa? Karena yang tanpa ziyadah tentu itu sunnah Nabi Muhammad SAW diikuti oleh Abu Bakar. Ya. Tetapi yang ada ziyadah itu adalah sunnahnya Umar. Ya. Karena dalam hadis secara khusus Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk iktadau billadaini min ba'di. Beriktidaklah, mencontohlah, ikutlah kepada dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan juga hadis umum yang kita pelajari pekan lalu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian ikut kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi ada beberapa pendekatan menjelaskan tadi bahwa itu ijtihadnya Umar, dan di sisi lain Umar memang pada posisi seperti itu, pada posisi yang sunnahnya itu disyariatkan untuk diikuti. Ya. Jadi ini menarik bagaimana diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Haytami untuk membantu kita memahami yang dimaksud adalah hadda hududan adalah Allah menetapkan hudud, hukuman-hukuman itu jangan diganti-ganti. Jadi yang Allah tetapkan itu bukan hanya jangan begini, jangan begitu, tapi kalau yang begini dilanggar maka apa hukumannya. Ya. Jadi kalau kita gabungkan akan seperti itu, dan itu makna yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengungkapkan opsi yang kedua. Ya. Wa yasihu hamlul hudud huna ala, boleh juga memaknai hudud dengan makna ini. Di makna dalam bahasa Arabnya maknanya adalah al-wukuf indal awamir wan nawahi.
berdiam ketika berhadapan dengan perintah maupun larangan. Jadi ini makna yang sering diterjemahkan umum. Hadda hududan, Allah menetapkan batasan, jangan lewati. Ya. Dan batasan itu bisa perintah, bisa seperti yang dalam ayat tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah ketetapan-ketetapan dari Allah sementara fala ta'taduha. Dan ayat ini, kalimat ini, kalamullah ini muncul setelah Allah memberikan larangan dan juga perintah. Ya. Kembali jadi poinnya ada dua kemungkinan ini dan sangat mungkin dua-duanya memang bisa bermakna. Ini juga menarik. Ibnu Hajar kan tadi mengatakan kalau itu maknanya batas maka sama dengan yang lain. Tapi kalaupun dianggap sama, maka yang faraid mewajibkan khusus, lalu yang kedua sifatnya umum, yang ketiga sifatnya khusus. Itu dibahas para ulama dari sisi bagaimana mereka memahami bentukan dari hadis tersebut. Istilahnya di sini adalah bab dzikrul am ba'dal khas, menyebutkan yang umum setelah yang khusus, yaitu had setelah faraid. Sebaliknya menyebutkan yang khusus setelah yang umum, yaitu menyebutkan pengharaman setelah menyebutkan batas secara umum. Ya. Jadi bentukannya yang khusus perintah untuk mewajibkan sesuatu, larangan batasan itu bentuknya umum, lalu larangan ini juga bentuk khusus dari batasan tadi. Ya, semoga menjadi jelas apa yang dijelaskan para ulama kita. Lalu Ibnu Hajar masuk ke poin yang keempat, yaitu harrama asya'an fala tantahikuha, mengharamkan sesuatu maka jangan mengerjakannya. La tanawaluha, jangan mengerjakannya, wala taqrabuha. Ini juga tambahan yang mungkin pelajaran bagi kita, wala taqrabuha, jangan mendekatinya. Kalau Imam Nawawi tadi apa? Kalau Ibnu Hajar sebelumnya mengatakan fala tudayyuha, ya, dengan bitarki wat tahawun, meninggalkan atau meremehkan. Jadi di sini tambahnya jangan mendekati, ya. Jadi selain mengerjakan, mendekatinya juga jangan, karena sebenarnya hadis yang kita pelajari bisa mengarah kepada mengamalkan. Itu ya sesederhana itu tentang haram asya, karena memang sudah jelas ya, haram asya yang dilarang tentu tidak boleh. Wasakata an asya, dan berdiam terhadap sesuatu ini adalah sebagai rahmat bagi kita. Gaironisian, bukan lupa, karena Allah SWT la yadillu rabbi wa la yansa. Jadi Allah itu maha suci dari sifat lupa, ya, tidak mungkin kelupaan. Waduh, lupa ngatur tentang masalah ini. Waliyahudzubillah, ya, tidak mungkin Allah SWT bersifat dengan sifat itu. Maka fala tabhasu anha, maka jangan bahas, ya, istilah kita mungkin jangan bahas hal seperti itu. Di sini Ibnu Hajar menukil sebuah hadis, ya. Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman. Orang yang paling besar kejahatannya kepada orang muslim adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram. Dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, fa hurrima li ajli mas'alatahu. Tapi gara-gara dia nanya itu jadi diharamkan. Mungkin contohnya, meskipun itu tidak terjadi, adalah pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari kasus haji tadi. Meskipun itu tidak terjadi. Kemudian di sini masih dengan tema tentang itu, dalam sebuah hadis disebutkan halakal mutanatti'un. Mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Siapa itu mutanatti'un? Ya, sudah disebutkan al-buhath, orang yang membahas, orang yang mencari-cari, amala yu'inu. Amala yakni apa yang tidak berguna baginya. Dia mencari-cari sesuatu apa yang tidak berguna baginya. Dan ini menarik, kembali kita mengambil istifadah dari Ibnu Hajar Al-Haytami, komentar beliau, contohnya apa? Beliau menyebutkan contoh yang menarik, beliau sebutkan alladzi yudaqiq, orang yang begitu tajam, ya, mencari-cari fil furuqi al-ba'idah, ya. Jadi mungkin sederhananya saya coba bahasakan. Jadi ada dua hal yang itu sebenarnya orang-orang bilang itu sama aja, dua hal itu. A dan B itu sama. Tapi ada orang-orang yang begitu detail mencari garis perbedaan dari dua hal ini.
sehingga mungkin ada hukum yang berbeda dari yang sebenarnya. Perbedaan itu bukan perbedaan yang juga bermanfaat, tetapi dia mencari-cari pembahasan-pembahasan detail. Ada loh bedanya ini dan ini, ya. Meskipun umumnya orang matan, ya itu nggak ada bedanya. Ya. Dan juga sebaliknya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga orang yang jelas dua hal ini berbeda. Ya. Orang-orang mengatakan itu beda, orang mengatakan beda, tapi kemudian dia membahas begitu dalam, ada loh benang merah antara kedua ini, sehingga kedua ini bisa dihukumi sama. Ya. Kembali, wallahu alam, poinnya adalah la ya'ni, tidak bermanfaat. Artinya setelah perbedaan itu pun, seandainya pun iya itu beda, ya ujung-ujungnya tidak terlalu jauh sikap kita terhadap dua hal tersebut. Wallahu alam. Tapi poinnya di sini membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Beliau pun menukil di sini di antara bahasan tersebut adalah membahas tentang hal-hal gaib, ya, yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, yaitu tentang sifat-sifat Allah SWT, ya. Bahkan termasuk juga tentang makhluk yang memang itu tidak perlu beliau sebutkan sini. Misalnya ada ayat ini, kembali contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah SWT. Maka dicontohkan di sini orang yang bertanya, kaifa yusabbihul jamad? Bagaimana makhluk batu misalnya, jamad artinya benda mati, ya, itu bertasbih kepada Allah SWT. Jadi dia mencari-cari. Nah, ini mungkin Allah alam, setidaknya kita bisa mengambil itulah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, sebagai salah seorang ulama, ya. Tapi kata kunci yang tadi beliau sebutkan adalah la ya'ni, yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada manfaatnya. Tapi wallah alam, ketika kita tentu mempelajari alam ini, ya, sifat-sifat alam, ya, dengan tanda-tanda atau isyarat yang diberikan bahkan dari Quran dan bisa memberi manfaat, tentu itu bisa jadi tetap positif. Di antara contoh lain yang sini dicontohkan dalam dua kitab yang sahih, ya, dalam Sahihain di sini sebutkan contoh bentukan bagaimana orang yang bertanya-tanya sehingga akhirnya mengarah kepada kesalahan atau bahkan kesatuan. Di sini dalam disebutkan, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul, syaitan akan mendatangi kalian dan kemudian syaitan berkata, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, jadi ini barang-barang yang lain, hatta yaqul, sampai kemudian syaitan itu mengatakan, man khalaqa rabbuk, man khalaqa rabbaka, lalu siapa yang menciptakan Rabb kalian? Fa idza balaghahu, jika sampai kepada itu, falyasta'id billahi, ya, falyasta'id billahi wal yantahi, maka kalau sudah sampai ke sana, ya, maka beristiazahlah, berlindunglah kepada Allah SWT dan berhenti, ya, berlindung kepada Allah SWT dan berhenti. Dan ini tentu kabar nubuwah tentang syaitan akan mengarahkan kita kepada arah seperti itu, ya, sehingga perlu hati-hati terhadap arah pertanyaan yang ujung-ujungnya lalu siapa yang menciptakan Allah SWT. Artinya bentuk kita mempelajari alam semesta ini, ya, jangan berujung kepada lalu yang menciptakan Allah siapa, tapi mungkin ujung-ujungnya kepada lalu apa manfaatnya ini bagi kita, mengapa Allah ciptakan begini, sehingga ujung pertanyaan adalah lalu apa manfaatnya bagi kita, ya, karena alam semesta ini kan diberikan dalam konteks kenikmatan Allah SWT, ya. Huwallazi ja'ala, Allah lah yang menciptakan semua ini, ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah menciptakan semua ini lakum, ya, bagi kalian, artinya dalam nuansa kebaikan, sehingga pertanyaannya adalah apa manfaatnya, ya? Mengapa Allah ciptakan seperti ini, mengapa Allah tunjukkan seperti ini fenomena ini. Ada orang yang mungkin mempelajari hal-hal yang besar, ya, galaksi yang besar, maka pertanyaannya apa manfaatnya, sampai mempelajari yang kecil-kecil, ya, juga sama, yang besar dan kecil, ujung-ujungnya apa yang bisa dimanfaatkan dari semua hal tersebut. Jangan berujung kepada research plan-nya syaitan, ya. Kalau mau disilahkan ini research plan-nya syaitan, ujung-ujungnya adalah bertanya man khalaqa rabbak,
Siapa yang menciptakan roh kalian? Karena dituntun ke situ. Dan ini kembali ini hadis nubuwah. Ya. Jadi mari kita bedakan mana perkataan Nabi kita Muhammad SAW dan mana perkataan ulama. Tentu kita menghormati perkataan para ulama, tetapi tetap perkataan Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran itu posisinya berbeda. Kita tempatkan dalam laci yang berbeda dalam ya konsep kita berpikir. Tentu kembali tidak berarti kita tidak menghormati para ulama. Kita hormati, tetapi ingat perkataan ini yang mengatakan tentang research plan setan ini adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang dalam Sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Imam Muslim juga disebutkan la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal, manusia akan senantiasa bertanya sampai dikatakan kepada mereka hadallahu khalaqal khalq. Ini Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah SWT? Jadi kembali kalau boleh kita istilahkan ini research plan-nya setan. Mungkin belum ke sana, tapi hati-hati ketika dibawa ke sana. Kalau ke sana bagaimana? Maka di hadis sahihain disebutkan falyasta'id billah. Beristiadzahlah lalu berhenti. Ya, ganti haluan. Ya. Kalau di sini dalam hadis ini faman wajada min dzalik syai'an, barang siapa yang menemukan hal tersebut, mendapati bisa jadi dalam dirinya ya, pertanyaan-pertanyaan itu, falyaqul, hendaklah dia segera berkata amantu billah. Saya beriman kepada Allah SWT. Atau secara umum bisa juga mengatakan la ilaha illallah. Ya. Karena dalam hadis disebutkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Ya, dengan la ilaha illallah. Dan dua hadis ini tentu tidak berarti membuat kita tidak bertanya-tanya tentang banyak hal. Ya, ini yang juga Pak Wisnu punya seri yang menarik di IPB, dan selama bisa melahirkan kemanfaatan, tentu itu menjadi kebaikan bagi kita, dan itu yang perlu menjadi track dalam research plan. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu harus mengarah kepada apa manfaatnya, apa yang bisa dimanfaatkan, atau apa kemudaratan yang bisa dihindari dengan mengetahui pelajaran di balik kebesaran alam ini. Ya. Tidak berujung kepada pertanyaan disebutkan dalam dua hadis ini. Kemudian terakhir mungkin bisa diwakili di sini sudah lebih lama perkataan dari Ibnu Sam'an ya, bahwasanya barang siapa yang mengamalkan hadis ini faqad hazat thawab wa amanal iqab. Ya. Mari kita meluruskan niat thalabul ilm, mempelajari hadis Nabi SAW dengan semangat mengamalkannya. Ada kewajiban, maka fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan. Ya. Ada hukuman Allah SWT dalam makna yang pertama tadi, ya maka jangan dirubah-rubah. Ya. Kalau bisa tegakkan hukum tersebut, ya tentu dengan cara yang bijak ya. Artinya karena seringkali ajakan ini dimaknai dengan makna yang anarkis dan lain sebagainya. Tentu tidak ya. Padahal kita ingin kebaikan. Dan kita akhiri dengan hadis ya, di mana Nabi kita SAW mengatakan haddun yuqamu fil ardi khairun min matarin arba'ina sabah. Haddun tadi hududnya. Hudud itu jamak, haddun itu satu. Jadi satu had, satu syariat ya berupa hukuman yang dilaksanakan, ditegakkan fil ard di muka bumi ini khairun, lebih baik min matarin arba'ina sabah, daripada hujan ya 40 pagi. Artinya hujan tentu dalam makna di sini keberkahan ya, keberkahan hujan yang datang terus ya, memberi keberkahan kepada bumi ini selama 40 hari. Tetapi tegaknya had ya, hukuman dari Allah SWT itu adalah keberkahan. Ya. Sebelumnya beliau jelaskan tentang bahwa dilaksanakannya hudud itu sebenarnya di antara berkah yang digariskan oleh syariat. Dan kalau itu dilaksanakan, insya Allah akan banyak keberkahan seperti digambarkan dalam hadis ini. Khair. Dan kembali, kalau kita kembali kepada semangat kita thalabul ilm, ya, di antara bagian rencana dari penegakan hudud ini adalah mempelajari hudud tersebut. Apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, itu satu hal. Lalu apa hukumannya kalau larangan itu dikerjakan? Apa hukumannya kalau kewajiban itu ditinggalkan? Jadi itu beberapa hal kalau kita mau bedakan dengan pemahaman yang tadi
opsi pertama yang diberikan Ibnu Hajar al-Haytami, ada perintah, ada larangan, ada hudud. Hudud artinya kalau ini nggak dikerjakan apa hukumannya, kalau yang harusnya ditinggalkan dikerjakan apa hukumannya, dan ada yang Allah tidak sebutkan itu sebagai rahmatnya kepada kita. Demikian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan ke forum ya. Mangga barangkali ada pertanyaan atau diskusi. Ya, mangga. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan setidaknya oleh Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan hadis tadi, dan juga oleh Imam Nawawi yang kita ulang tadi hadis ke-9. Monggo, ada pertanyaan atau tidak harus bertanya, bisa menambahkan juga boleh. Asli, moderator, gimana sih? Oh iya, Harus nanya. mohon maaf Kang Tovan baru datang habis lembur. Iya, dari jawab. Ada pertanyaan Asli atau mau nambahkan? Monggo, rekan-rekan sekalian. Boleh Mas Tovan, ada satu pertanyaan. Sebenarnya lebih ke mau mastiin aja sih apa. Kalau tadi kan dibahas apa namanya? Kalau tentang ilmu kan kita nggak boleh ini ya, nggak mau bertanya gitu ya. Karena apalagi untuk ilmu yang wajib. Nah ini untuk perkara apa ya? Muamalah gitu ya. Walau sebenarnya nggak tahu sih perkara muamalah atau bukan. Tapi misalnya begini Mas Tovan, kasusnya. Misalnya apa namanya? Misalnya ada orang Muslim baru ya, orang Jepang gitu ya, baru jadi Muslim, kemudian apa dia ngasih makanan ke kita gitu. Nah kita kan jadinya berpikirnya, oh ini orang udah paham belum ya tentang apa makanan yang halal dan yang syubhat misalnya gitu. Apa kita perlu bertanya gitu masalah seperti ini halal atau enggak gitu kan? Tapi kayaknya kaidahnya nggak perlu ditanya Ustaz. Yang memastikan aja sih itu satu. Kemudian mungkin nyambung juga ke kalau di Indonesia misalnya ada penjual Muslim, kan kita asumsikan bahwa makanan-makanan yang dijual halal ya, nggak perlu kita tanya lagi gitu. Apa emang seperti itu cara berpikir? Ya. Pencerahannya, Mas Topan. Ya. Nah, Jazakumullah khair. Saya coba dari apa yang saya pahami, dan Jazakumullah khair, contoh pertama dan kedua mungkin melengkapi, karena contoh yang kedua jawabannya memang tidak perlu kita tanya ya. Jadi di antara bentuk hukum kemungkinan besar itu berlaku di antara seperti ini. Misalnya di Indonesia ini, kalau kita pergi ke sebuah warung dan kita lihat secara umum tidak ada tanda-tanda yang keluar dari kondisi umumnya. Kondisi umum di kita adalah memang makanan itu dimasak oleh seorang Muslim dan halal. Apalagi misalnya masakan Padang, ya. Artinya itu masyhur sekali. Bahkan kalau kita ke Bali itu di antara tamrulnya adalah sederhana aja, ada yang makan yang sederhana saja. Warung sederhana Padang atau warung Padang sarung. Karena kemungkinan besar kita bisa yakin bahwa masakan Padang itu insya Allah aman meskipun di Bali. Dan itu berlaku secara umum sampai ada hal-hal yang membuat hal itu tidak berlaku. Misalnya tahu-tahu di tokonya ada lambang-lambang yang menunjukkan non-muslim, sehingga kita perlu curiga atau kita perlu berkhawatir ya. Dan sampai kondisi yang membuat kita ragu dari keadaan yang umum tersebut. Meskipun bisa jadi ada banyak misalnya toko-toko bakso atau apa jelas-jelas non-muslim, misalnya orang Chinese, tetapi sudah masyhur dan sudah ada yang pernah nanya dan nyampe kepada kita sering bahwa mutawatir lah ya, dalam mana tentu
seperti mutawatir hadis beneran bahwa di situ halal dan ada pernyataan halal juga dari toko. Itu dalam tempat-tempat yang umum. Lalu di tempat yang seperti Jepang ya, yang kita tidak tahu, memang hukumnya malah sebaliknya. Jadi hukum asalnya di situ yang meragukan. Hukum asalnya adalah meragukan. Dan ini tentang kasus yang asli ada mu'allaf. Wallahu a'lam, kalau asli bisa sampaikan secara baik, malah itu bisa jadi kebaikan buat dia. Kebaikan buat dia, jadi asli perlu menjelaskan kita, dan bahkan orang Jepang bisa jadi malah lebih hafal ya. Boleh makan buta, ya, tidak boleh makan apa yang haram-haram, babi, khamar dan lain sebagainya, mereka malah hafalnya. Dan itu bisa dijelaskan dengan cara yang baik ya, bisa dijelaskan dengan cara yang baik apabila ada kesempatan tentunya. Tapi apabila dalam kasus-kasus yang tidak ada kesempatan untuk bermuamalah seperti itu, misalnya ketemu di stasiun kereta, dia hanya serahkan begitu saja, lalu dia atau kita harus segera naik kereta api, ya mungkin opsi yang baik di situ ya terima aja dulu ya. Nanti setelah itu bisa, setelah kita cek ternyata bermasalah, bisa kita infokan lagi. Wallahu a'lam. Dan ini ada kasus menarik ya. Saya tidak tahu Pak Wisnu pernah ada kasus ini. Masakan di Jepang, buat teman-teman di Jepang ada Sekolah Republik Indonesia di Tokyo ya. Tempat mainnya Pak Wisnu dan Kang Teddy. Ya kita semua main di situ. Pada Jumatan itu biasanya ada makan-makan. Pada Jumatan ada makan-makan di street pada Jumat. Ya. Dijual oleh keluarga besar yang mengadakan adalah KMI, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia di sana. Lalu menarik, ada seorang trainee pekerja di Jepang yang malah nanya ya, dia malah bertanya, ini dagingnya halal nggak? Ya. Dan itu ternyata malah jadi mudorot. Ya. Setelah saya coba cek tanpa jadi, ternyata menjadi mudorot karena yang ditanya itu ternyata malah menjawab haram. Jadi teman-teman bisa pahami konteksnya. Jadi yang ditanya itu seorang yang berjilbab, ya, ada di dalam ruangan seperti itu, kondisi seperti itu, yang justru semangatnya KMI mengadakan itu karena di luar susah nyari, kita bikin di dalam sini. Karena semangatnya justru ini yang halal gitu di sini. Tapi ditanya, nah ini yang juga qadarullah yang ditanya ini juga nggak sabaran mungkin karena emosi udah di sini ditanya lagi, langsung jawabnya haram. Artinya jawabannya malah tidak halal. Jarnya kadang situasi jadi menarik ya. Artinya kadang bertanya tidak pada tempatnya itu, kalau orangnya tidak sabar, malah jawabannya jadi aneh gitu. Sehingga wajar kadang kita nemui fenomena yang aneh. Bisa teman-teman bayangkan ya, akhirnya training ini, pekerja ini bisa jadi kembali ke tempatnya bekerja, ke daerahnya, dengan cerita yang absurd ya. Kok bisa di KMII ada makanan dijual dengan daging yang tidak halal? Tapi keabsurdan itu sebenarnya datang gara-gara pertanyaan beliau yang tidak pada tempatnya. Dan gara-gara juga tentu bukan hanya beliau ya, kebetulan yang ditanya mungkin juga emosi. Ya. Maksudnya emosi itu ya, kok nanya gitu, udah saya pakai jilbab, ini setelah sholat Jumat dalam suasana kami, masih ada pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin membuat dia tersinggung, sehingga sebenarnya jawabannya kesel lah ya, seperti itu. Allah alam, itu mungkin tambahan hal yang menarik. Nggak tahu apanya sempat ada kabar itu ke Pak Wisnu. Oke, itu kalau ada yang mau nambahkan tentu tafadhol, silakan. Ya, kalau Mas Taufan. Pak Hadi mau nambahkan, tafadhol. Absen dulu untuk yang nomor 30. Ya, Hadi. Absen dulu untuk yang ini. Oh, iya. Saya nambah dikit, Mas Topan. Monggo, Kak Wisnu, monggo. Memang setuju, saya juga termasuk orang yang bukan setuju, memang seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang sudah hal umum di suatu negara itu halal, ini jadi nggak perlu ditanya. Tetapi dalam lingkup yang punya kompetensi, kayak IPB ini kan punya kedokteran hewan yang selalu mensosialisasikan
penyembelihan yang halal, sehat dan thayyib. Nah, itu harus bahkan digiatkan gitu, karena kenyataannya memang kondisinya di masyarakat itu kadang-kadang penyembelihan itu seenaknya saja gitu. Kalau dari pantauan dosen-dosen yang di FKH itu. Jadi sebagai orang awam kita nggak perlu tanya macam-macam yang akan menyulitkan kita, tapi sebagai orang yang punya kompetensi dia harus bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa penyembelihan itu memang sesuai dengan syariat. Mungkin seperti itu, Mas Topan. Ya, alhamdulillah melengkapi tadi ya, artinya betul sekali, orang dengan kelebihan memang tanggung jawabnya nambah ya. Iya. Terakhir Pak Wisnu. Mas Teddy, mangga. Teddy Bandung. Assalamualaikum, Ustaz Taufan, izin bertanya. Mangga. Apakah yang disampaikan dalam hadis tadi bahwa Allah menetapkan kewajiban dan batasan-batasan itu berlaku dalam akidah juga muamalah sama ibadah atau hanya sebagian saja? Misalnya dalam bab muamalah, misalnya seperti kita yang terjadi di Indonesia, misalnya tentang hukum menggunakan software bajakan. Dalam hal yang umum kan mungkin kita sudah mengetahui hukumnya, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menggunakan yang asli atau alternatif lain. Itu salah satu contoh dalam muamalah. Jadi pertanyaan, apakah dalam hadis tersebut berlaku untuk akidah, ibadah dan muamalah atau hanya sebagian saja? Soalnya kan dalam akidah juga ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang kita tergelitik untuk bertanya, tapi kadang kita takut apakah ini layak untuk dipertanyakan gitu. Dalam hal ibadah juga kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tergelitik ingin bertanya, tapi apakah ini juga penting untuk kita tanyakan, atau khawatirnya memang kita hanya rasa penasaran saja bertanya tapi tidak mendapatkan faedah dalam bertanya tersebut. Mohon batasannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Ini Kang Teddy Abu Humam ya? Nah, Ustaz, Ana masih di rumah sakit, Ustaz. Di rumah sakit. Gimana putranya? Udah. Alhamdulillah, mohon doanya, Ustaz. Saya udah jalan pekan ketiga, Ustaz. Udah enggak di ICU lagi ya? Dari ICU sudah kemarin 14 hari, nanti masa kritis, sekarang udah di ruang opname, Ustaz. Mohon doanya. Alhamdulillah, amin. Syafahullah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama ya, dinukil oleh Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini mencakup usuluddin wa usulul furu'. Ya. Usuluddin artinya akidah dan juga furu', sehingga apa yang dimaksud dalam hadis ini juga berlaku untuk usuluddin, untuk masalah akidah. Ada hal-hal dari akidah yang di situ Allah mewajibkan, artinya harus berkeyakinan seperti itu. Ada juga yang dilarang, untuk memiliki keyakinan yang salah atau bahkan melakukan sesuatu yang terkait dengan aqaid ya, keyakinan yang itu tidak boleh. Ini kita sempat panjang bahas misalnya tentang keyakinan tentang takdir ya. Ada Mu'tazilah dengan keyakinannya bahwa semua ini terjadi ya tanpa pengetahuan Allah SWT. Allah tahu setelah semuanya terjadi. Ya. Tentu itu sebuah keyakinan yang dilarang oleh syariat ini, artinya syariat malah menetapkan kita harus menetapkan ada ilmu kepada Allah SWT. Ilmu kepada Allah SWT yang mutlak, termasuk ilmu yang lalu, yang sedang terjadi, bahkan juga yang akan datang. Jadi termasuk aqaid pun berlaku. Ya. Dalam masalah furu' tentu juga sangat berlaku. Ya. Dalam masalah furu' juga sangat berlaku. Lalu tadi kasus yang dibahas tentang hadis, tentang software bajakan, tetap harus diakui bahwa itu sebuah kesalahan, ya. Bahwa itu sebuah kesalahan, sehingga ketika pun kita terpaksa menggunakannya karena tidak ada opsi lain, ya, itu tidak berarti itu menjadi halal. Wallahu alam, yang Anda pahami tidak menjadi halal, ya kita berdosa. Tetapi secara umum ya, hidup ini kan memang dosa kecil dan dosa besar ya. Kita memilih, oke lah, dosa itu terpaksa kita pilih sehingga kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak amal lain,
tanpa membenarkan dosa tersebut, tetapi kita paham itu kondisi yang darurat ya, untuk terhindar misalnya dari hal-hal yang lain, dan atau memang tidak mungkin kita punya opsi yang lain ya. Tapi status bahwa itu sebenarnya sebuah kesalahan yang perlu diakui, dan dalam ayat disebutkan ada hal-hal yang illal lamam, itu dalam surah apa itu? Dia tidak bisa meninggalkan sesuatu illal lamam. Al-lamam adalah di antara maksud para ulama kita hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari, termasuk mungkin software bajakan bagi yang memang beraktivitas di situ tetapi terbelenggu dengan terpaksa menggunakan software. Kurang lebih sih itu seperti itu Kang Tedi ya. Jadi berlaku untuk usuluddin dan juga untuk furu ya, batasannya wallahu alam biasanya memang ya pada dasarnya kita kan diajarkan untuk ya seperti tadi meninggalkan iya, tetapi tentu dalam konteks kehidupannya terkadang seringkali dalam kasus kita harus memilih dua di antara mudarat yang lebih kecil misalnya. Wallahu alam dalam konteks tadi dia meninggalkan pekerjaan itu untuk menghindari hal yang haram karena software bajakan misalnya, apakah apa yang terjadi. Jadi itu salah, tetapi tentu kesalahannya ya kesalahan sendiri bertingkat-tingkat ya. Itu mungkin kan tadi tapi poinnya yang salah itu tidak bisa serta-merta menjadi halal ya, itu salah ya. Mungkin ya tingkat mudarat atau tingkat dosanya bisa jadi menjadi lemah karena ada hal-hal yang membuat itu sifatnya keterpaksaan, terpaksa mengerjakan. Tapi poin lainnya perlu diakui itu salah dan perlu ada usaha untuk tidak begitu ya. Ada usaha untuk tidak begitu, dan ada juga usaha untuk menambah, mengimbangi dengan amal-amal yang baik, diantaranya banyak istighfar dan lain sebagainya. Para ulama seperti hal tersebut ya, ketika ada hal-hal yang memang tetap terpaksa harus kita, bukan terpaksa, ya, artinya terpaksa tidak bisa kita hindari. Dan dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada hal seperti itu, misalnya ikhtilat lain sebagainya, hal yang memang sulit untuk kita hindari, akhirnya membuat kita harus meminimal sebisa mungkin dan mengimbangi dengan istighfar dan kebaikan-kebaikan yang lain, dan usaha untuk mencoba memperbaiki, usaha untuk memperbaiki. Wallahu a'lam. Namun jadi Aturun Ustaz, jazakumullahu khairan. antum jazakallahu khair. Boleh nambah nggak, Pak Ustaz? Boleh. Karena saya dari perspektif yang ini Sangat ya. sangat boleh. Jadi persoalan software bajakan, kemudian produk-produk yang ini sebenarnya ini tidak masalah. Itu bukan masalah yang sederhana ya. Pertama ini kalau software bajakan khususnya terkait dengan misalkan salah satu saya sebut merek aja ya, Microsoft. Orang di seluruh dunia juga tahu bahwa Microsoft itu melakukan monopoli sebenarnya. Jadi sebuah tindakan yang juga tidak terpuji, bahkan sangat tidak terpuji sebenarnya, tapi dengan cara yang halus. Nah, iya, karena semua berusaha untuk menuju ke dia semua. Tadinya misalkan Lotus jadi mati kalah sama Excel. Pokoknya kalau mengikuti perkembangan itu kayak gitu. Nah, jadi monopoli itu juga nggak dibenarkan di dalam Islam sebenarnya. Nah, tinggal kita timbang-timbang saja mana yang lebih banyak mudaratnya, ya kan? Kita berkeras, nggak boleh beli bajakannya Microsoft, itu haram. Tapi semua harus pakai Microsoft sekarang. Kalau mau berpindah ke Linux juga ternyata tidak mudah juga, meskipun sekarang mungkin lebih mudah ya. Zaman dulu, ya kan? Nah, itu kemudian nanti pendidikan berhenti, semua berhenti, kantoran berhenti semua. Nah, itu sebenarnya sih tidak sederhana kayak gitu. Dan itulah perannya ulama di sini. Kenapa ulama harus juga mungkin diisi oleh orang-orang yang paham tentang politik bisnis gitu, selain syariat. Jadi nggak gampang aja, kamu bajakan dosa. Nah, Microsoft itu lebih dosa lagi. Sangat besar dosanya itu sebenarnya.
Bahkan Islam itu sebenarnya kalau ingin, misalnya contoh ya, kebijakan kayak gitu tuh menimbulkan kayak gini contoh. Ada orang bikin TV, radio, tiba-tiba dipanggil polisi, dipenjara. Kenapa? Dianggapnya nyontek. Di Indonesia. Atau waktu itu pupuk atau padi yang kasus itu. Atau bahkan mantan Menteri Pertanian yang bikin kreatif, bikin beras apa itu. Pokoknya perlindungan hal kayak gitu itu sebenarnya justru mematikan kreativitas dan inovasi, sementara di Indonesia sendiri itu belum jelas aturan dan tata aturannya. Jadi tidak sederhana mengatakan itu haram dan sebagainya. Itu harus dikelirkan dulu gimana sebenarnya posisi hukumnya, posisi kemaslahatannya, posisi ekonomi itu gimana, sosial gimana, kayak gitu sebenarnya. Jadi tidak sederhana. Saya selalu bilang, hukum tidak berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tapi kompleksitas masalahnya yang berubah. Zaman Nabi Syuaib itu masalah timbangan. Zaman sekarang udah nggak cuma timbangan. Timbangan yang gula dikurangi 1 sendok itu bisa diartikan mar'ab dan sebagainya yang lebih halus caranya. Ya kan? Lebih halus caranya. Bahkan merasuk ke dosen-dosen juga. Yang sebenarnya kita tidak sadar kita melakukan mar'ab. Seperti itu. Pegawai negeri juga banyak yang melakukan seperti itu. Ya kan? Uang dibuang-buang untuk rapat di hotel dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya jauh lebih berbahaya dibandingkan masalah gula timbangan dikurangi 1 sendok. Maksud Allah nggak seperti itu. Kita harus berpikir sesuai kompleksitas zamannya seperti itu. Jadi nggak sederhana itu. Kita misalkan keras sama orang-orang yang ibu kamu nembak kalau itu tukang bensin jangan curang dong, dikurangi. Harusnya 1 liter tapi kurang dikit, marah-marah. Tapi ketika kita sebagai seorang yang memegang keputusan, kebijakan, nggak sadar bahwa ternyata di sekitar kita banyak terjadi markup dan kita itu diam saja. Nah itu mungkin Mas. Jadi tidak sederhana ya. Zaman sekarang itu mengatakan hal haram itu nanti jadinya kita lebih mudah untuk menyalahkan orang-orang kecil dibandingkan sebenarnya permasalahan yang jauh lebih besar adalah terkait dengan orang-orang middle menengah ke atas sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khair Pak Wisnu. Artinya tadi mungkin menjelaskan lebih dalam konteks yang lebih besar ya. Dan pengetahuan tambahan Ustaz, syukran jazakallah. Iya, alhamdulillah. Dan itu mungkin ya dengan pendekatan tadinya, kalau kita mau coba tadi yang kita bilang, ya Pak Wisnu, saya tetap bilang itu haram, tapi kita perlu pahami, haram itu juga memang bertingkat-tingkat, dan sikap kita yang jangan terlalu berlebihan. Sebenarnya dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil, dan lain sebagainya. Tadi kita menyadari itu, ya statusnya seperti itu. Ya. Hanya memang biasanya para ulama tetap mengatakan, untuk hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti kasus tadi ya, Pak Wisnu tadi terangkan bahwa memang banyak mudaratnya ketika itu bersegera ditinggalkan, tetapi juga belum siap dengan alternatif lain. Ya. Makanya nanti, misalnya bisnis Kang Teddy sendiri hancur misalnya. Dan kasus Kang Teddy bukan seorang, kalau Kang Teddy hancur mungkin bisa terduplikasi bisnis-bisnis kaum muslimin lain hancur. Dan ya begitu mungkin gabungan dua tadi. Bisa mulai dan ini PR sebenarnya ya. Artinya PR bagaimana kita bisa seperti Microsoft tapi bisa bersikap kekuatannya tapi bersikap lebih adil mungkin ya. Tidak monopoli yang tadi disebut Pak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Pak Wisnu. Tafadhol, ada yang mau Agus jadi? Masalah yang berat nih bagi kami, terutama tentang software bajakan itu, atau buku lah, paling tidak buku ya. Dulu mungkin kalau lagi sekolah itu 1/10 itu dari beasiswa kita bisa beli buku itu. Sekarang dibandingkan dengan gaji kita itu, kalau buku yang asli itu udah repot itu. Memang agak berat gitu. Terus terang ya, berat. Nggak cukup. Nggak cukup. Sementara IPA penelitian nggak boleh buat beli buku, Bang. Kenapa?
Jadi dulu 1/10 lah, 1/10 tuh mungkin sekitar 70 euro lah itu, jadi masih bisa terbeli itu. Nah tapi sekarang dengan kondisi di kita memang kalau buku baru itu berat ya. Nah tapi kalau saya tetap itu mengakui bahwa membajak itu memang ada yang dirugikan kan, dan sebetulnya itu tetap dosa gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau memang itu tidak ada pilihan lain, kalau kita misalkan tidak mampu beli, ya, saya pikir kalau perusahaan-perusahaan mestinya bisa ya. Kalau di kami itu misalkan punya lisensi MATLAB atau misalkan, kemudian Microsoft ada. Nah, cuma memang sistemnya itu kalau dulu di luar itu kan dimanapun kita bisa expandnya bisa kita rasakan, kita punya NIM-nya lah kalau bahasa kita bisa gitu. Nah di kita itu kadang-kadang harus kopi darat datang ke kantornya, itu barangkali sistemnya harus dibuat lebih mudah ya. Tapi dalam level tertentu kalau misalkan mampu, perusahaan itu harus beli ya. Nah tetapi bagi kita secara individu karena keterbatasannya itu mungkin saya pikir tetap dosa, tapi ya nggak ada pilihan yang lain gitu. Termasuk buku-buku. Nah yang bahaya itu kalau kita buku orang lain kita perjualbelikan, itu yang nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau kita pakai buat baca kita sendiri mungkin nggak ada masalah gitu. Nah alhamdulillah beberapa kalau kitab-kitab kan sekarang udah di-uploadnya bebas ya, siapapun boleh gitu kan, ada donasi. Nah mungkin harusnya ada yang seperti itu tuh. Atau kalau di India itu Springer itu udah ada versi Indianya kan, dijual lebih murah itu. Nah mestinya kalau bisa tuh di kita seperti itu gitu. Walaupun kualitas kertasnya itu tidak terlalu bagus seperti aslinya, kira-kira begitu. Meski ini harus jadi harus ada alternatif lah. Kalau memang kita mau tidak seperti itu, harus ada cari jalan keluar misalkan begitu. Selama memang itu belum ada, ya apa boleh buat gitu. Karena terdesak dengan keadaan, walaupun hati nurani kita nggak bisa bohongi itu, pasti nggak nyaman pakai itu sebetulnya. Nah kalau untuk yang numerik kan sekarang udah ada yang freeware-nya ya, udah mulai ada alternatif tuh, kayak Python dan lain sebagainya atau bahasa C dan lain sebagainya, masih bisa dilakukan itu. Saya sendiri berusaha untuk beralih ke yang gratis sekarang untuk yang numeriknya ya. Tapi kayak Microsoft gitu, kemudian masih agak susah gitu. Tapi walaupun itu ITB masih punya. Tapi ya tadi kadang-kadang harus kopi darat gitu, tiba-tiba lagi dipakai mati gitu, nggak bisa dipakai, harus datang dulu ke besok ke kantornya untuk diperpanjang gitu. Kadang-kadang kita jadi agak malas kan, kalau tiba-tiba lagi dipakai misalkan, pak mati lupa gitu, setahun sekali, wah itu repot. Ini mungkin komentar dari saya kan Topan. Ya, ya mungkin kembali sini Adi membajak karya dan membajak alat kondisi yang menjadi berbeda ya. Ala kulihal tadi kondisi yang mendorong kita mau tidak mau mengerjakan hal yang statusnya mungkin tidak benar 100%, ini mungkin tadi setidaknya apa yang kita kerjakan itu harus penting banget lah. Ini mungkin satu sisi bahwa misalnya kan tadi terpaksa pakai sesuatu yang tidak benar ya, minimal semoga ada kebaikan di situ ya. Artinya pengorbanan itu ada alasannya. Meskipun tadi ya ini nggak kompleks juga ya. Nanti orang bisa menjawab wah, kalau sumbernya tidak berkah, semuanya tidak berkah. Ini pun kadang disimplified seperti itu. Jadi sebenarnya tidak seperti Pak Wisnu bilang, tidak semudah itu. Ya. Dan kembali kehidupan ini kadang tidak, opsinya tidak haram tinggalkan, pergi yang halal. Opsinya adalah opsi 1 haram, opsi 2 haram banget. Jadi seringkali opsinya ya itu tadi. Kalau enggak yang ini malah, sehingga para mengatakan bukan mengenal salah atau benar, tapi mengenal mana yang lebih salah di antara kedua kata, sehingga seseorang memilih yang salahnya lebih sedikit. Jadi gini Pak Mas Topan, saya melihatnya gini, kalau untuk software, buku dan sebagainya itu sebenarnya sudah jadi kebutuhan primer yang seharusnya negara memikirkannya. Gitu. Salah satunya yang dikatakan Pak Agus tadi, gimana caranya supaya bisa kayak di India, bisa kayak itu kan bukan level individu yang mikirin kayak gitu, minimal kayak di IPB atau di institusi di ITB jalin Microsoft Agreement, nah kayak gitulah, sehingga memudahkan ya kan. Tapi kan bayangkan
juga nggak akan kuat tuh perguruan tinggi kalau harus ke semuanya di agreement semua, apa misalkan MATLAB apa semua tekor. Wah, nah, sedangkan sebenarnya kesejahteraan dosennya aja mungkin masih kata Pak Gojodi buat beli buku aja nggak bisa. Buku Buku asli. yang asli ya maksudnya. Begitu loh. Nah, jadi Betul. itu sudah tanggung jawab negara. Nah, apakah taklif atau beban negara itu bisa diturunkan menjadi beban individu? Nah, itu harus kajian, menurut saya kajian yang menarik untuk di masalah fikih dan lain sebagainya menurut saya itu. Jadi tidak, ya secara nurani memang itu pasti nggak enak kita pakai gajakan. Tapi kalau dikaji secara fikih itu sebenarnya bukan tanggung jawab individu untuk bisa karena itu sudah jadi kebutuhan primer, kebutuhan umum primer yang harus dimiliki kalau ingin maju. Gitu. Jadi tanggung jawab negara nggak mungkin bisa ditanggung oleh tiap-tiap individu. Itu menurut saya. Itu Mas Thomas. Ya, betul Pak. Artinya ya harus ada yang lebih besar mengerjakannya. Saya termasuk menikmati fasilitas seperti itu Pak. Saya sempat jalan ke Cina saat itu, mampir toko buku, ternyata ada diskonan buku-bukunya luar negeri begitu, dan itu jauh lebih murah. Ya untuk menggambarkan murahnya, saya bisa belanja banyak gitu. Artinya dengan uang yang tidak banyak, ternyata bisa belanja 10 buku yang kalau di sini ya nggak kesampaian beli buku itu. Meskipun versinya seperti Pak Agus tadi bilang sama dengan iklannya yang ada di Amazon atau apa, itu beda iklannya. Covernya beda, tapi isinya sama. Ini mungkin perlu ada PR ya. Dan tentu tadi kalau ditanya bagaimana hukum kewajiban negara apakah turun ke rakyatnya, Allah alhamdulillah yang saya tahu ya memang tidak turun seperti itu. Ada kaidah yang sering disebut ya, tapi pasangannya jarang disebut. Kaidahnya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban karenanya maka dia wajib. Kita wajib sholat, maka wudhu jadi wajib karena wudhulah kita bisa mengerjakan sholat secara benar. Jadi sesuatu yang membuat kita bisa mengerjakan sesuatu kewajiban itu hukumnya wajib. Itu satu kaidah. Tapi ada pasangannya sebenarnya. Ma la yatimu wujubuha fahuwa ghairu wajib. Sesuatu yang tidak sempurna syarat-syaratnya, wujub dalam makna syarat-syaratnya, ya, rukun atau syaratnya itu jadi nggak wajib. Jadi kayak kita membenarkan kondisi tadi, ya syaratnya kita dari sisi kemampuan dan lain-lain belum nyampe, ya alhamdulillah belum wajib ya. Meskipun ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan, mungkin membisikkan atau menyuarakan kepada orang yang punya kekuatan mungkin. Atau siap-siap kalau suatu saat mungkin Pak Wisnu jadi kabrin atau dirjen apa, sehingga bisa mengingat pelajaran-pelajaran itu, insya Allah. Jazakumullah khair nih, topik yang menarik dan tadi membuka tentang bajak-membajak, ini masalah klasik di kita. Semoga kembali kita bisa punya keluar dari masalah klasik negara selatan ya mungkin. Wallahu a'lam. Kalau cerita di bidang teknik atau kan tentang similarity barang itu kaidahnya jadi berbeda ternyata. Jadi misalnya kalau kita menggunakan produk komputer, program-program di makro technical, kalau misalnya kita bicara bearing atau bicara komponen-komponen yang besar, ternyata ya tadi makanya saya mengkondisikan ternyata dia membajak alat. Akhirnya apa yang terjadi di situasi penggunaan barang bajakan jadinya tidak ada, karena semua orang akhirnya bisa membuat prakarya tadi. Harapannya sih mudah-mudahan lahir hal-hal yang sama sehingga akhirnya di tengah masyarakat umum ini menjadi jelas, bukan syubhat lagi bagaimana menggunakan barang seperti ini. Ya alhamdulillah di selepas 2015 itu semua barang similarity-nya sudah ada. Jadi mungkin bentuk kegagalan dari monopoli program mungkin kalau bahasa Pak Wisnu tadi. Akhirnya produk jadinya itu jadi banyak brand. Makanya ya disyukuri. Mungkin itu cerita sih.
Itu yang dimaksud reverse engineering itu ya, bukan? Ya, salah satunya bagus. Oke. Ya memang satu lagi nih pengalaman. Saya kalau pertama kali kuliah itu kan buku teksnya ini gitu. Di Palasari harganya 200.000. Saya katakan mahal mana beli buku sama HP. Pasti mereka bilang mahal buku itu. 200.000 itu susah itu untuk dikeluarkan, tapi kalau beli HP 2 juta kayaknya murah gitu. Saya selalu nyindirnya begitu aja sih. Show. Kalau beli buku tuh kurusnya 200.000 tuh mungkin mahal tuh. Tapi kalau beli HP yang 1,5 itu kayaknya murah itu. Besok bisa langsung beli gitu. Kalau buku itu kadang-kadang jadi fotokopian kira-kira begitu lah intinya. Soalnya Kita beli buku belum tentu dapat apa. Ya itu apa kalau dulu kan kita datangnya ke tempat fotokopi aja beli bukunya di situ kan ya Kang Wisnu ya. Mahasiswa lah ya yang penting dapat gitu. Oke. Zaman Pak Gus Jodi sama zaman saya atau fotokopinya sama nggak ya? Kayaknya sama itu. Di bawah kan dicamplas tuh kayaknya. Oke. Ya, alhamdulillah tadi Adi ternyata untuk engineering part atau komponen ada solusinya. Artinya ada solusinya. Wallahu alam sedetail apa mungkin penjelasannya. Yang Om Bayu mau ngomong masalah bajak membajak. Ada Bayu Prabowo atau Ari atau teman lain, silakan. Ini Pak Hadi Yunda sebagai expert fashion di dunia fashion sepatu, gimana Pak Hadi? Kasus bajak membajak. Beliau malah melintang di dunia industri sepatu. Pak Hadi masih on atau? Afwan Ustadz, udah pensiun 2 tahun, udah 2 tahun pensiun. Ya, tapi kan pengalamannya masih namper. Iya, udah nggak up to date lagi Ustadz. Kalau misalnya produk Bata ditiru oleh Bato, misalnya itu gimana tuh Bata? Biasanya mempermasalahkan atau cuek-cuek aja? Iya, nggak apa-apa Ustadz. Yang penting rezeki nggak akan ketukar Ustadz. Semua ide bisa ditiru, semua bisa ditiru, bisa di copy paste, tapi kan rezeki nggak akan tertukar Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Wah, kalau semuanya seperti ini. Begini Pak Ustadz, Pak Mas Topan. Pertanyaannya, kalau di Islam itu gimana sih, sejauh mana aturan hak cipta? Sementara mengencourage adanya ilmu itu sebaiknya dimanfaati. Zaman-zaman ulama-ulama terdahulu seperti apa ya? Ya, Allah alam secara detail. Hanya ini mungkin kaidahnya masih sangat umum ya. Kita sering pakai kaidah masih umum bahwa al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu mengikuti aturan yang berlaku kepada mereka. Sehingga ketika kita saat ini berlaku hukum kepada kita di dalam ranah kita sebagai manusia di Indonesia ini, hukum hak cipta itu berlaku ya, maka seorang muslim ikut kepada aturan tersebut. Ini tapi masih sangat global ya, Pak. Wallahu alam kalau detailnya produk-produk ulama saat itu apakah dibuat umum misalnya. Kalau karya yang, karena seringnya kita kenalnya buku ya, kalau buku kayaknya mereka buka malah itu. Tapi kalau karya apa, mesinnya Al-Haytham misalnya, apakah beliau patenkan atau beliau buka saja? Saya malah kurang tahu, Pak. Mungkin jadi bahasan menarik apa sikap para ilmuwan saat itu terhadap karyanya. Mesin-mesinnya Ibnu Haytham itu kan sangat atau ide-idenya ya di masalah-masalah itu sangat luar biasa ya, tapi tidak tahu apakah masih teori mungkin juga sama juga ya. Kalau teori ya tidak dipatenkan. Yang perlu kita kasih contoh memang mesin yang applicable ya, bisa dipakai dan terutama menghasilkan ekonomi ya, apa ada berlaku. Jadi wallahualam Pak Wisnu, mungkin itu PR untuk kita pelajari bersama. Kalau ada contoh kasusnya mungkin kita coba cari-cari. Anak sendiri belum tahu. Kalau dihubungkan dengan bab harta dan ilmu dibandingkan dengan tijarah, sepertinya tadi yang namanya karya dalam bentuk program itu lebih kepada harta dan ilmu harusnya, bukan kepada bentuk tijarah. Atau mungkin
kita misalnya punya punya sebidang tanah dilalui oleh banyak orang, lalu orang yang lewat dipajaki. Kalau itu kaidah dalam Islamnya jelas. Tapi kalau dia punya ilmu lalu membuat sesuatu, kemudian itu menjadi harta dia, ternyata digunakan untuk merekayasa cara hidup manusia. Saya kira itu bukan karya jadinya, tapi alat. Nah sekarang pertanyaannya mungkin kalau membajak alat bagaimana Pak Profesor ini? Ada satu cerita nih, Kang Topan dan kawan-kawan. Dulu ada profesor dari Jerman waktu itu ngasih seminar di kita. Dia cerita, dia bikin model untuk mobil BMW ya. Artinya dia untuk parkir itu dia tinggal pijit tombol gitu. Jadi bisa dihitung kan kira-kira. Dia datang ke perusahaan sesuatu lah mobil besar, nggak mau beli dia. Tapi begitu dia publikasi di jurnal, itu bisa jadi alatnya tuh. Dia nggak dapat apa-apa kan sebetulnya. Nah, coba memang sekarang itu orang lebih cenderung kan ke produknya yang ditiru itu jadi hak cipta kan. Tapi sebetulnya di belakang itu ada teorinya itu. Tapi selama ini teori ini kan nggak pernah. Orang kalau pakai hukum Newton kan nggak perlu bayar ke Newton kan. Nah, masa bagus. Kan, gitu. Nah, termasuk yang profesor bilang, saya itu bawa itu katanya hasil itu ke perusahaan itu nggak ada yang mau beli itu. Ke beberapa perusahaan mobil itu. Oke lah, habis itu saya publikasi di jurnal. Jadi dia dapat jurnalnya saja, tetapi idenya itu pasti didapat itu. Orang kan udah diterbit di jurnal kan udah milik siapapun itu. Jurnalnya suruh bayar lagi ya, Pak? Jago interface kan bisa bikin sesuatu gitu. Makanya di beberapa jurnal itu jarang listing program itu dipublish itu. Paling pseudo algoritmnya aja. Tapi di computer science banyak harus ditaruh di GitHub sekarang. Tapi kalau itu kan sudah orang sudah bisa pakai kan siapapun kan. Iya. Nah justru yang begitu yang harus tuh. Karena saya pikir itu juga ada kepentingan politisnya ya. Orang kan kesal tuh kalau mau apa-apa orang bikin gitu tiba-tiba harus bayar gitu kan. Nah sekarang udah bikin aja yang siapapun orang bisa pakai bisa pakai gitu. Memang itu harus didorong tuh. Jadi sekarang orang bebas kan kalau mau cari apa orang udah bikin misalkan. Asalkan kita citasi aja bahwa ini karyanya si ini gitu. Dan begitu itu saya pikir juga ada kekesalan itu mungkin ujungnya yaitu tadi udahlah buka aja yang program kita ngumpul komunitas bentuk itu upload misalkan. Termasuk dosen senior kami yang banyak nulis buku kalkulus, saya tanya tuh Pak, ini kan Bapak bikin buku dicetak terus orang sudah bisa beli, saya bilang di fotokopi gimana? Kalau dia bilang yang penting nama saya manggung katanya. Jadi mungkin bukan dari keuntungan keuntungan buku, tapi nama dia itu ada gitu. Oh ya, ini buku kalkulusnya Pak itu gitu kan, kira-kira begitulah. Jadi pada akhirnya barangkali kalau kita membuat buku itu suatu saat yaitu akan terjadi seperti itu. Kita bikin tapi di tempat yang lain sudah ada yang lebih murah. Dan mungkin itu sebagai istilahnya timbal balik kita dulu waktu kita mahasiswa kayak gitulah. Oh kita pernah lakukan itu kayak gitu. Nah sekarang lah kita sodakokan ilmu kita kalau mencetak buku satu saat ya sudah pasti ada orang yang pakai kira begitu. Masya Allah. Ya, ya. Nah, itu mungkin Yes. Oke, saya makasih Pak Gus. Saya juga baru ngerti maksud Adi dengan karya dan alat ya. Karya dan alat. Hukum Newton dan alat yang pakai hukum Newton. Oke, alhamdulillah. Ya, jazakumullah. Mungkin tadi pertanyaan Pak Wisnu tetap menarik untuk dipelajari lebih lanjut ya. Bagaimana sikap para ulama kita. Ulama bukan hanya ulama syar'i ya, ulama-ulama teknologi kalau mau kita manai secara umum ya, yang hadir di era Islam dengan karya-karyanya itu apakah dipatenkan atau sikap mereka saat itu seperti apa. Itu mungkin tema yang juga menarik. Oke, mungkin pekan ini kita cukupkan, sudah 1:53. Kita kumpulkan semangatnya untuk bisa istiqomah pekan depan, insya Allah. Mungkin anaknya udah bubuk dan lain sebagainya. Begitu ya? Ada lagi atau kita sudahi? Halo.
Ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Semoga Allah izinkan kita untuk bersilaturahim, bertemu, belajar bersama di majelis ini pekan depan, Jumat depan insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Tapan, jazakumullahu khairan atas ilmunya. Sami-sami.